kurang lebih sekitar jam 1 lah, jam 1 lewat. Dia ngeliat jam, aduh udah jam 1 tapi mataku nggak mau tidur, dia bilang. Jadi niat si Doni ini dia mau buang air kecil. Ya berdirilah, dia kan tidur di ruang tamu nih, ada 3 orang yang di ruang tamu itu, bapak-bapak semua, bertiga masuk si Doni. Dia berdiri, suasananya nih agak sedikit remang-remang lah di rumahnya sini nih. Dia berjalan pelan. Nah ketika dia melewati kamar pertama, itu dia mencium bau anyir amis darah. Dia melewati kamar yang kedua, pas mau masuk ke pintu bagian belakang arah ke sumur dan ke dapur, dia melihat, astagfirullahaladzim, si Doni bilang, itu siapa? Anak kecil itu ngejongak ke sumur sambil jadi Doni ngeliat, itu siapa anak kecil cekikikan. Dikucek matanya si Doni, itu jelas lu anak kecil. Dia berhenti, ya bersandar dia di dinding rumah sini. Ini berpikir kayak gini, masa iya anak yang baru lahir itu bisa jalan main-main dekat sumur. Nah dia ingat kalau itulah tuyul peliharaan si Nini. Nah si Doni tuh ngelihat ke bawah, melihat apa yang diperhatikan si tuyul di bawah itu. Tuyul itu ketawa-ketawa ngeliat apa sih? Si Doni bilang, dia ngejongak ke bawah, di bawah itu banyak sekali tuyul, itu kayak sedang mau naik manjat kayak gitu. Disitulah si Doni ini takut, astagfirullahaladzim, dia berlari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91, ikutin juga TikTok saya di rio.wijaya91 dan Rio Wijaya Makan-Makan. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh tuliskan cerita yang sahabat alami lalu kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com atau WhatsApp ke nomor admin yang ada di bawah ini. Nah, untuk sahabat-sahabat yang ingin ikutan PO Hoodie, sudah bisa hubungi WhatsApp admin di bawah ini. Untuk desainnya seperti ini. Kita masih menggunakan desain burung hantu. Yuk, ini sudah ada 20 orang yang ikutan PO. Kita limited edition. Kita tidak banyak-banyak produksinya. Siapa cepat, dia yang dapat. Gaskan. Dan untuk video kali ini, saya masih membawakan sebuah kisah misteri yang dibagikan oleh sahabat kita. Kemarin banyak yang minta Bang Rio bawain cerita pengalaman Bang Rio yang alami sendiri, terus view-nya jangan di studio. Cerita di tempat-tempat yang keren lah, di luar misalnya kayak di tempat horor atau apa. Insya Allah nanti akan saya penuhi, tapi nanti ya setelah Rio Junior lahir, karena ini tinggal nunggu minggu aja nih. Dan saya minta doanya untuk sahabat-sahabat semua agar
istri saya dapat lahir secara normal, diberikan kelancaran dalam persalinan, dan tentunya ibu dan anak sehat dalam melewati proses persalinan ini. Saya mohon doanya untuk sahabat-sahabat semua. Nanti setelah anak saya lahir, baru kita berpetualang di luar untuk mencari sebuah kisah misteri. Oke, kali ini Doni, sahabat yang membagikan kisah ini. Ini menarik nih. Doni menceritakan kisah kelamnya beberapa waktu yang lalu. Ya, belum ada setahun Doni bilang. Dia terjerat dalam sebuah peliknya kehidupan. Doni ini banyak menggunakan aplikasi pinjaman online sampai terjerat hutang dengan nominal yang begitu fantastis, yang tentunya dia tidak bisa untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Nah, Doni ini adalah seorang ojek online, sahabat-sahabat. Dia ngojek online itu udah sekitar 4,5 tahun, jalan 5 tahun lah dia bilang. Jadi awal dia ngojek itu ya pendapatannya syukur alhamdulillah lah dia bilang. Jadi 1,5 tahun Doni ini ngojek, dia menikah. Nah, menikah belum setahun, istrinya hamil dan memiliki seorang anak. Nah, setelah punya anak satu, Doni ini tentunya harus bekerja lebih giat lagi ya. Ngojeknya lebih diketolin lagi, dan alhamdulillah rezeki anak itu ada aja Bang Rio, Doni bilang. Tapi di sini setelah lepas rezeki anak ini dapat untuk biaya rumah sehari-hari, Doni ini kenal ya dengan teman ojek online juga, tapi ya kenalnya tuh baru ya, baru kenalan lah sesama ojek online ini. Dan temannya ini setiap nongkrong itu dia cerita kalau dia ya bisa dapat duit secara cuma-cuma dengan menggunakan pinjaman online. Nah, sedangkan si Doni ini tahu, sahabat-sahabat, pinjaman online itu apa. Yang namanya pinjaman itu ada kewajiban kita untuk membayarnya. Tapi mendengar cerita dari temannya si Doni ini, temannya itu enak aja. Sampai temannya bilang nih, gua nih lihat nih, sudah 59 aplikasi pinjol yang gue pakai, nggak ada tuh satupun yang nagih, nggak pernah gue bayar. Pokoknya udah register, ya duitnya udah dapat, gue bayar dulu tuh pertamanya, terus ajukan lagi pinjaman selanjutnya, baru gue ngilang, hapus semua aplikasi, install handphone, dia bilang. Nah, di sini Doni awalnya cuman dengerin aja, ya dia nggak mau ambil pusing, ya itu cerita tongkrongan biasalah, banyak yang dilebih-lebihkan lah biasanya kayak itu ya. Nah, tapi pada suatu ketika, ya ada masalah yang nggak diduga-duga, itu bertepatan aja tuh. Pertama, anaknya si Doni ini sakit. Yang kedua, istrinya Doni ini ya kebablas, dia pakai duit untuk simpanan. Jadi Doni ini udah kasih prepare istrinya lah, ini duit belanja, ini duit tabungan. Nah, tanpa sepengetahuan si Doni, istrinya ini menggunakan duit tabungan. Ketika anaknya sakit, Doni nanya, duit tabungan kita mana? Yuk kita bawa berobat anak kita. Ya, istrinya bilang duitnya nggak ada bang, kepake. Ya dia mau marah di situ, tapi posisinya kan nggak tepat lah ya. Terus juga ya udahlah, Doni bilang aku coba cari pinjaman sama teman-teman. Cari pinjaman sama teman-teman, dapat duit pinjaman itu, duit pinjaman dapat, motornya si Doni ini mogok, mati total. Jadi Doni ini motornya Vario 125, dia bilang tiba-tiba di jalan mogok, sedangkan anak di rumah sakit. Mau tidak mau duit pinjaman dari teman ini tadi digunakan untuk biaya servis motor. Kenalah di situ 400 ribu si Doni bilang, sedangkan duit pinjaman ini cuma ada 700. Ya sudahlah, motor siap diservis, Doni pun pulang. Bawa duit 200 ribu lebih tadi, dibawalah anaknya ini pergi berobat. Yang mana ya berobat itu memang gratis, si Doni bilang kan pakai BPJS. Tapi yang nama anak sakit ya, setidaknya makanannya itu dibeliin, misalnya makanan yang bergizi atau apa, habislah duit 150 ribu, tinggal duit sekitar 50 ribu. Ya tenanglah si Doni ini. Tapi entah kenapa
Ya, setelah masalah itu sebenarnya dapat dilalui, si Doni ini kepikiran, kayaknya temenku kemarin gampang sekali. Bentar aja duduk modal selfie, modal KTP, cair 1 juta. Cair lagi 800.000. Nggak ada resikonya lagi dia bilang. Nggak ada yang nagih lagi dia bilang. Nah, coba mulailah si Doni ini mencoba. Satu aplikasi berhasil dipinjam sama si Doni. Dia ngikutin saran temennya. Langsung bayar. Nanti pengajuan lagi yang lebih besar. Baru di situ hapus, diinstal ya handphonenya. Nah, itu dilakukan Doni, seneng lah dia. Jadi dia pura-pura ngojek, pergi dari rumah sama istrinya. Dia di pangkalan tuh sibuk lah ngajuin pinjol, sampai di mana uang yang dihasilkan Doni ini memang banyak, sahabat-sahabat. Dalam seminggu itu saja pinjol yang sukses dicairkan sama si Doni ya lebih dari sekitar 10 juta. Karena istilahnya ya nggak ada rekapan nih pinjol mana aja yang udah dipakai sama si Doni, karena kan udah cairin peminjamannya, diinstal sama dia, dihapus ya, diinstal lagi, dihapus lagi sama dia. Nah, sampai di mana satu ketika, sahabat-sahabat, SMS mulai datang, WhatsApp mulai datang dengan nada-nada ancaman, dengan nominal tunggakan, dengan perhitungan bunga yang di luar logika. Doni tinggal di wilayah Sawangan, yang mana rumah yang ditempati Doni ini rumah kontrakan, tapi dia udah lama tinggal di sana. Ya semenjak dia nikah, ya sekitar 3 tahun lebih lah, ya Doni tinggal di sana. Jadi mulailah nih yang neror-neror nih, saya datang ke rumah kamu, pokoknya kamu harus bayar tunggakannya sekian. Nah, jadi awalnya yang si Doni ini berpikir, kata temenku kan nggak ada resiko, aman-aman baik, dia bilang kan. Terus ya lama-lama karena banyak tekanan, karena banyak pinjol yang dipakai sama si Doni ini, nggak tahu lagi ini tagihan dari mana, dia mulai ketakutan. Sebelum dia keluar rumah tuh dia mindik-mindik dulu, ngeliat kiri kanan. Yang mana nih istrinya nggak tahu nih, sahabat-sahabat, kalau dia menggunakan aplikasi pinjaman online. Jadi dia keluar rumah berniat mencari temennya yang banyak pakai pinjol yang ditiru sama si Doni. Dan ingat, disclaimer, cerita atau kisah yang dialami Doni bukan untuk ditiru. Ini sangat berbahaya sekali. Jadi keluar dia nyari temennya, itu udah ada, sahabat-sahabat. Muter-muter dia dari pangkalan sini. Jadi kan Gojek itu dia ada base campnya lah ya, base camp 1 di sini nggak ada temennya. Cari lagi di WA, itu WA-nya udah nggak masuk lagi. Jadi di sini dia panik, dia mau cerita ke siapa, minta saran ke siapa. Sedangkan ini telepon masuk terus nih ya ke nomornya. Jadi kan yang namanya aplikasi Gojek itu nggak bisa. Si Doni bilang kalau diblokir panggilan itu nggak bisa. Nanti gimana konsumen mau ngubungin? Jadi orderan ojeknya pun sampai kacau di sini karena banyak sekali panggilan masuk dari debt collector itu. Doni pun di sini shock dia. Nah, jadi duit yang dari hasil pinjol ini itu nggak tahu habisnya kemana. Belanja ini itu, beli mainan anak yang biasanya nggak pernah beli mainan yang mahal-mahal, nih berani beli mainan yang mahal, ngajak istri makan di luar, belikan pakaian istri, ya habis kayak gitu aja. Mending kalau ada yang dibelikan barang emas, kelihatan gitu. Dan nominal pinjaman si Doni ini juga nggak ada yang besar dari aplikasi itu. Yang paling besar itu dia pernah dapat satu aplikasi itu 3 juta. Tapi tagihannya ini fantastis sekali. Telat 30 hari, telat 1 bulan, pinjaman 3 juta itu bisa menjadi 19 juta rupiah. Jadi ketentuannya nggak tahu si Doni ini, itu bunganya dihitung kayak mana, dan tagihan ini banyak sekali, sahabat-sahabat. Bukan 11-12 pinjol yang di ACC atau yang approve pinjaman si Doni ini, puluhan pinjol. Nah, saking takutnya si Doni ini meninggalkan rumah kontrakannya karena debt collector ini sudah ada yang langsung mendatangi rumahnya si Doni. Rumah kontrakannya yang ada di Sawangan. Entah bagaimana
kolektor-kolektor itu bisa mendapatkan rumah alamat kontrakannya si Doni, padahal dia bilang KTP yang digunakannya untuk melakukan pinjol itu bukan KTP yang beralamatkan rumah kontrakannya itu, sahabat-sahabat. Ya, dia masih pakai identitas dengan alamat tempat tinggal lamanya. Nah, jadi satu persatu debt collector itu mulai datang, ketemu dengan istrinya si Doni. Istrinya Doni ketakutan. Ancaman kolektor itu mengerikan. Bahkan ada ya beberapa kolektor itu yang nungguin itu datangnya dari siang sampai malam, menjelang tengah malam, sampai warga sekitar ini risih, sahabat-sahabat. Warga sekitar yang bantu untuk ngusir debt collector itu, ya baru dia pergi dari rumah kontrakannya si Doni. Warga-warga sekitar pun mulai merasa risih. Ya banyak yang menyarankan, udah bayar aja lah. Kalau nggak sanggup bayar ngapain ngutang? Mulut tetangga tahu sendiri, pedasnya lebih pedas dari cabai rawit ya sahabat-sahabat ya. Dan ini membuat istrinya si Doni ini stres dia. Ya anaknya nggak kurus, Doni ini sudah mulai ngilang-ngilang, jarang pulang dia. Dia nelpon istrinya aja. Gimana keadaan rumah, Dek? Pulang, Bang. Ntar lah, aku ketemu sama kolektor itu, apa yang mau ku bayar? Abang ngutang untuk apa? Abang ngutang. Jadi, ya Doni ini bingung lah ngejelasinnya. Sedangkan Doni menceritakan kepada istrinya, ketika dia bawa balik duit banyak, ya, dari hasil pinjol, itu dia bilang hasil narik lah, duit arisan Gojek lah. Banyak lah alasan si Doni, tidak pernah diceritakan kalau dia menggunakan pinjaman online. Dan sampai di mana, sahabat-sahabat? Kondisi anaknya si Doni ini ya karena ibunya stres ya, tertekan mental dan batinnya, anaknya nggak kurus dan mulai sakit-sakitan. Nah, disinilah Doni nelpon istrinya. Doni bilang, ya udah, kamu pulang dulu ke rumah ibu bapakmu. Nanti aku susul ke sana, tinggalin aja lah rumah kita. Tapi ingat, kamu pergi tetangga kiri kanan jangan ada yang tahu, jangan ada yang lihat. Kamu pergi ke arah mana, takutnya nanti kamu diikutin. Toh juga ya debt collector pinjol itu kan tidak tahu di mana alamat tempat tinggal orang tua kamu. Nanti aku susul kamu ke sana. Nah, istrinya si Doni ini udah nggak kuat lagi pun dia tinggal di rumah kontrakan di Sawangan itu, yang ngikutin lah apa yang dikatakan suaminya. Pergilah dia balik ke rumah kedua orang tuanya. Nah, di rumah kedua orang tua istrinya si Doni, 2 hari setelah istrinya balik ke rumah kedua orang tuanya, barulah si Doni ini nyusul. Setibanya di rumah mertuanya, habislah si Doni ini dicaci maki. Kau bukannya nyenengin anak istri, malah bikin anakku susah. Caci maki dari mertua itu sakitnya lebih sakit daripada disayat. Ya, tubuh kita sakit sekali, si Doni bilang. Sampai bapak mertua Doni bilang kayak gini, ya sudah, kalau kau tidak sanggup menafkahi istrimu, menafkahi anak dan cucuku, ceraikan saja. Kami masih sanggup untuk membesarkan cucu kami. Tapi ingat, jangan sekali lagi kau datang ke sini untuk melihat anak dan cucuku. Ya tentunya Doni tidak mau, sahabat-sahabat. Doni tidak terima ya dengan perlakuan seperti itu. Doni mengaku salah, Doni minta maaf. Ya baiklah, permintaan maafmu kami terima, tapi dengan satu catatan, mau balik dengan anak istrimu, selesaikan dulu hutang-hutangmu. Kalau belum selesai, kalau kehidupanmu masih dikejar sama debt collector, jangan harap kau boleh balik ke sini, apalagi membawa anak istrimu. Istrinya si Doni pun setuju dengan persyaratan yang diberikan oleh orang tuanya, karena tidak sanggup, sahabat-sahabat. Setiap hari diancam-ancam sama debt collector. Disitulah Doni ini sadar bahwa ini adalah satu kesalahan besar sekali yang dilakukannya. Doni pun pergi meninggalkan rumah orang tuanya. Ya, dia balik ke kediaman ibu bapaknya si Doni, tapi sebentar-sebentar aja. Balik mandi, pergi lagi. Balik mandi, pergi lagi. Dia masih ngojek. Ya, masih menjadi gojek, tapi ya tidak tentu lagi pikirannya kemana. Di jalan itu si Doni ini lontang-lantung, sahabat-sahabat, pikirannya tidak karuan. Setiap ada teman, si Doni ini pastilah dinasehatin. Ya, kau carilah jalan duit lain biar bisa nutupin istilahnya ya, nutupin hutang-hutangmu kayak gitu. Tapi si Doni ini bilang sama teman-temannya, kalau dari cara ngegojek kayak gini ya mungkin sampai mati.
itu hutang-hutangku ndak bakal bisa ku bayar. Kenapa? Soalnya nominalnya itu besar sekali, sahabat-sahabat. Nominalnya itu berkali-kali lipat dari total pinjaman. Dapat ngojek dari mana aku bisa dapat duit sebanyak itu? Nah, jadi dari saran yang si A, saran si B, saran si C, ketemulah si Doni ini dengan ya bapak-bapak lah. Ya, usianya sekitar 50 tahunan lah, sama-sama ngegocek juga. Bapak itu bilang, "Ya udah, cari tuyul aja," dia bilang. "Cari tuyul aja biar cepet dapat duit, biar bisa ngelunasin hutang." Nah, entah si bapak itu bercanda atau memang ya betul-betul lah bilang kayak gitu ya, nyari tuyul aja. Si Doni ini ngerespon itu beda. Dia ngeresponnya itu seakan-akan itu adalah saran, itu adalah ide terbaik. Doni bertanya, "Di mana, bah? Apa tahu ndak kuncen tempat ngambil tuyul?" "Aku mau, bah. Apa syaratnya?" "Ya tukeran duit dengan nyawa lah istilahnya." "Aku mau. Kalau ndak jalan pesugihan lain." Ya, si Abah itu ketawa. "Kalau aku tahu, mungkin aku ndak ketemu sama kamu. Duluan aku melihara tuyul. Kau carilah sendiri." Nah, dari situ sahabat-sahabat. Dari saat itu, si Doni ini bukan nyari penumpang lagi dia. Dia nyari penumpang, pokoknya lepas duit minyak, rokok, makan hari itu sudah. Dia nggak mikir lagi dapat lebih, selebihnya minyak motor dengan duit rokok, duit pegangan yang dipegang sama si Doni ini, dibawanya muter-muter untuk mencari informasi ada ndak yang tahu kuncen pesugihan, ya tepatnya ritual ngangun tuyul lah ibaratnya kayak gitu. Jadi dari perjalanan si Doni ini ketemu dengan dukun A. "Ayah," katanya, "ada. Tapi syaratnya hanu ini. "Ah, nggak sanggup lah," si Doni bilang. "Aku aja nih nyari duit, istilahnya ya ketemu tuyul itu nanti, ketemu kuncen tuyul itu nanti aku mau bisa dapat duit, ini kok aku disuruh nyetor dulu kayak gitu ya. Ndak lah, ndak masuk." Pergi lagi dia, ketemu lagi dengan dukun B, dengan kuncen B. Wah, syaratnya harus puasa apa segala macam. Doni bilang, "Jangankan puasa kayak gituan, puasa mute atau sehari semalam ndak makan, puasa Ramadan aja aku ndak puasa, ndak masuk, ndak cocok menurut pikiran si Doni." Ketemu yang C, sampai beberapa juru kunci, ketemulah di daerah di sekitaran wilayah Gunung Putri. Ketemu dengan Nini, ya perempuan parubaya, dan perempuan parubaya itu berprofesi kalau di kampung itu dikenal sebagai dukun beranak, sahabat-sahabat. Dukun beranak, urut perempuan hamil kayak gitu ya. Nah, didatangin lah sama si Doni karena informasinya A1. Langsung Doni ketemu, Doni mengutarakan isi hatinya seperti apa. Si Nini itu ketawa. "Kalau kamu mau cepet dapat duit, kamu jadi asisten gua aja." "Asisten apa nih?" "Ya, kamu bilang kan kamu mau nuyul, tapi istrimu ndak tahu kamu mau nuyul." "Ya ndak bisa. Ndak bisa kamu nuyul kayak gitu. Orang kalau mau nuyul, sepasang suami istri itu harus bekerja sama. Kamu yang ngajak tuyul itu nyari duit, nanti istri kamu yang memberi upah sama tuyul yang udah kerja." Kayak gitu cara mainnya. Tapi kalau istri kamu nggak tahu, ya tuyul itu dapat upah dari siapa? "Janganlah nih istriku sampai tahu. Ini aja aku udah lama nggak ketemu sama istriku. Setelah masalahku ini selesai nanti, baru aku bisa nemuin istriku." Ya nggak bisa kalau nuyul. "Lantas ada cara lain nggak?" Si Doni nanya sama si Nini itu. Ya itu tadi yang aku tawarin. "Mau nggak kamu jadi asistenku?" "Asisten apa?" "Asisten ngangon tuyul." Nah, Doni nanya, "Kira-kira upahnya berapa nih? Kira-kira berapa uang yang bisa aku dapat dari jadi asistenmu ngangon tuyul?" "Ya tergantung. Seberapa banyak kamu bisa memberi makan tuyul-tuyul peliharaanku. Caranya seperti apa? Nanti kalau kamu mau tahu, aku kasih tahu. Tapi tidak sekarang. Ini waktunya belum tepat untuk memberi makan tuyul-tuyulku. Makanannya pun
belum siap. Makanannya habis. Kemarin udah ada asistenku yang lain memberinya makan. Loh, kalau Nini sudah ada asisten, kenapa mencari asisten lagi? Ya, yang kemarin kan itu sudah dapat apa yang diinginkan, sudah dapat duit yang banyak. Nah, mendengar itu si Doni ini semangat, sahabat-sahabat. Jadi, kapan nih nanti purnama depan? Pada saat itu Nini ini bilang 2 minggu lagi. Nah, pas malam Jumat 2 minggu lagi kamu datang ke sini. Mudah-mudahan nanti makanan untuk tuyul-tuyulku udah siap, ya kamu tinggal ngasih makan. Ya sudah, singkat cerita sahabat-sahabat, Doni ini nunggu 2 minggu itu lama sekali rasanya. Ya rasanya udah kok lama sekali 2 minggu ini datangnya, si Doni bilang. Dan dia pun bertanya-tanya di dalam hatinya, gimana lah caranya aku ngasih makan tuyul nanti. Itu yang ada terus di pikirannya si Doni. Sampai di mana sahabat-sahabat, waktu 2 minggu pun tiba. Ketika Doni sampai ke rumah si Nini itu sore, dia sampai menjelang maghrib. Kebetulan rumahnya rame, rumah si Nini itu. Ada apa nih? Pikir si Doni ini, nanti si Nini itu mangkat, meninggal pula dia. Gagal pula aku dapat duit banyak jadi asistennya. Turun dari motor, si Doni nanya sama bapak-bapak, ibu-ibu usia parubaya juga lah yang duduk di teras rumah si Nini. Maaf Pak, Bu, kenapa kok rame-rame? Oh, itu anak kami sedang melahirkan, katanya si bapak ibu ini tadi. Oh ya, kamu mau ngapain? Ada urusan sama si Nini. Nah, jadi ya dia datang sore tadi menjelang maghrib. Nah, lepas maghrib, perempuan yang melahirkan ini tadi pun selesai. Anaknya lahir. Nah, anaknya lahir ya sekitar jam-jam 9 malaman lah. Ya, si Doni ini baru dapat bertemu dengan si Nini. Nah, Nini itu bilang, malam ini belum tepat waktunya karena di sini masih rame. Besok orang ini pada pulang semua. Baru besok lah kita bisa melakukan apa yang ku bilang kemarin. Oh, kayak gitu ya Nik ya. Ya, kalau kamu mau pulang, sok pulang. Besok baru kesini lagi. Kalau kamu mau nginep di sini, ya nginep lah. Kebetulan malam ini ramai yang menginap di sini. Menginap lah si Doni di sana, sahabat-sahabat. Jadi keluarga yang melahirkan ini tadi ya nginep di sana karena perempuan ini ternyata banyak mengeluarkan darah, lemes masih ya. Jadi ya masih menginap di sana. Ya, anak bayi itu pun nginep di sana juga. Rumah si Nini ini tidak terlalu besar, sahabat-sahabat. Dikatakan klinik, bukan klinik. Ini dukun kampung. Ya, melahirkan secara tradisional, dukun kampung. Jadi bagian depan itu ruang tamunya manjang. Jadi bukan ngelebar. Manjang, ini ada pintu. Di balik pintu itu ialah ruang melahirkan. Nah, lurus lagi, di sebelah kanan lagi itu kamar si Nini, di belakang itu dapur. Ya, di tengah-tengah dapur itu ada sumur. Nah, di ujung sekali itu ada pintu terbuat dari anyaman bambu, itu kamar mandinya. Jadi kalau mau mandi itu gerek air dari sumur tengah dulu bawa ke kamar mandi. Begitu juga kalau mau buang air. Malam itu si Doni menginap di sana. Yang namanya Doni ini, dia kalau di tempat yang baru, dia susah tidur, sahabat-sahabat. Pasti, mau dimanapun, baik itu di rumah temen, baik itu di mana lah, di hotel pun dia juga bilang kayak gitu. Yang namanya tempat baru, pastilah dia susah tidur. Nah, di malam itu, sahabat-sahabat, kurang lebih sekitar jam 1 lah, jam 1 lewat. Dia ngeliat jam, aduh, udah jam 1, tapi mataku nggak mau tidur, dia bilang. Jadi niat si Doni ini dia mau buang air kecil. Ya, berdirilah, dia kan tidur di ruang tamu nih. Ada 3 orang yang di ruang tamu itu, bapak-bapak semua, bertiga masuk si Doni. Dia berdiri, suasananya nih agak sedikit remang-remang lah, karena ya lampu tidak terlalu banyak yang hidup pada malam itu di rumahnya si Nini. Dia berjalan pelan. Nah, ketika dia melewati kamar pertama, itu dia mencium bau anyir, amis, darah. Ya wajar lah, karena kan maghrib tadi ada yang melahirkan, ya mungkin belum terlalu dibersihkan ya bekas-bekas darahnya. Ya udahlah, dia melewati kamar yang kedua. Pas mau masuk ke pintu bagian belakang,
arah ke sumur dan ke dapur, dia melihat, astagfirullahaladzim, si Doni bilang, itu siapa? Anak kecil itu ngejongak ke sumur sambil Jadi sumurnya si Nini ini, itu batunya nggak tinggi, sahabat-sahabat. Ya palingan sekitar 20 cm lah batunya itu tadi. Jadi batunya 20 cm, itu ada kayu kiri kanan, di tengahnya ada palang, nah itu tempat ngereknya. Jadi Doni ngeliat, itu siapa? Anak kecil, cekikikan. Dikucok matanya si Doni, itu jelas lu anak kecil. Dia berhenti. Ya, bersandar dia di dinding rumah si Nini, berpikir kayak gini, masa iya anak yang baru lahir itu bisa jalan main-main dekat sumur? Nggak mungkin. Tapi itu siapa? Nah, dia ingat kalau itulah tuyul peliharaan si Nini. Jadi ya, dia perhatikan gitu kan, ini wajah si tuyul itu belum kelihatan, sahabat-sahabat, baru kelihatan dari samping, kayak dia main kayak gitu, main di bawah sumur itu, kayak dia sedang main memperhatikan apa yang ada di dalam sumur. Jadi si Doni ini kan mencoba untuk memberanikan diri karena dia tahu nih besok dia kan bakal ngasih makan tuyul. Pikiran si Doni ya ngasih makan nih, makan kayak gitu ya, kayak ngempanin peliharaan lah. Jadi dia mencoba memberanikan diri mendekati tuyul, sahabat-sahabat. Berjalan lah dia pelan-pelan ngedekatin tuyul. Dia ikut jongkok, si Doni ini ikut jongkok memperhatikan si tuyul kayak gini. Nah, si Doni tuh ngelihat ke bawah, melihat apa yang diperhatikan si tuyul di bawah itu. Tuyul itu ketawa-ketawa ngeliat apa sih? Si Doni bilang. Dia ngejongak ke bawah. Di bawah itu banyak sekali tuyul. Itu kayak sedang mau naik manjat kayak gitu. Disitulah si Doni ini takut. Astagfirullahaladzim, dia berlari ke depan. Di dalam sumur itu, di dinding-dinding sumur itu tuyul itu merayap, dia mau naik kayak gitu. Nah, jadi Doni ini ketakutan. Dia di depan itu mencoba untuk tidur, tapi nggak bisa tidur. Di situ dia mendengar suara langkah kecil, plak 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 plak, tapi rame. Wah, itu tuyul tadi tuh mungkin. Wah, nanti aku diapa-apain. Takut, si Doni bilang. Suara itu semakin mendekat, dan suara itu kayak masuk ke kamar persalinan. Itu dia dengan senang ya, kayak suara dan terdengar suara kayak suara ngecep. Entah apalah yang dihisap atau yang dijilati sama tuyul-tuyul itu. Jadi si Doni tidak berani ngintip lagi. Dia terus ya nutupin wajahnya pakai badan kayak gini, berusaha untuk tidur, tapi tidak bisa tidur juga sampai subuh. Doni ini sampai pagi dia tidak bisa tidur. Nah, kurang lebih sekitar jam 9 pagi. Ya, keluarga dari yang melahirkan ini tadi itu dibawalah anaknya ini tadi keluar dari rumah si Nini ini tadi, karena pendarahannya itu cukup parah, sahabat-sahabat. Jadi si Nini pun menganjurkan untuk dibawa ke rumah sakit. Anaknya juga dibawa, yang ibu melahirkan tadi dibawa ke rumah sakit. Nah, kosonglah rumah si Nini ini tadi. Jadi Doni bertanya sama si Nini, "Nih, itu kenapa? Kok ibunya wajahnya pucat sekali? Udah kayak mayit." Itu dia pendarahan. Maklumlah, melahirkan ya bisa aja kecelakaan, kata si Nini bilang. Tapi kamu udah melihat kan apa yang kamu lihat semalam? Nah, itulah peliharaanku. Kalau kamu datang ke sini sama istrimu, ya salah satu dari mereka bisa kamu pelihara. Bisa jadi kamu kaya, tapi kamu nggak mau istrimu diajak, istrimu nggak boleh tahu, tapi mau dapat duit, ya sudah. Kalau kamu bersedia, kamu ngasih makan tuyul-tuyul itu, ya nanti malam kita kasih. Nah, Doni bertanya, "Nih, gimana caranya aku ngasih makan tuyul? Apa yang dimakan sama si tuyul?" Nini bilang, "Gampang. Tadi malam kebetulan tuyul-tuyul itu sudah makan sendiri, tapi belum makanan utamanya. Kamu nanti yang ngasih makanan utamanya." "Apa?" kata si Doni ini tadi. Nini itu ngajak si Doni masuk ke dalam kamarnya si Nini. Ya, di bawah tempat tidurnya si Nini itu ada 4
rantang stainless, sahabat-sahabat. Ya, rantang stainless yang bersusun itu ada 4 susun. 1, 2, 3, 4. Nih, ini yang bakal dimakan sama si tuyul-tuyul itu. Apa itu nih? Baunya udah nggak enak, sahabat-sahabat. Udah bau, pokoknya udah kayak mau muntah lah nyiumnya, ya. Jadi Nini itu bilang, tuyul itu makan nanti melalui kamu. Maksudnya, ya tuyul itu cuma mengambil intisari dari apa yang kamu makan. Kamu yang makan apa yang ada dalam rantang yang sudah aku siapkan. Nanti, kalau kamu berhasil menghabiskan ya, sampai isi keempat dari rantang ini, tuyul-tuyul itu akan memberikan kamu upah. Ya, 1 tuyul kamu mintain, kamu liatin uang 100.000. Tuyul-tuyulku ada ratusan. Kalikanlah berapa banyak uang yang akan kamu terima dari upah kamu memberi makan tuyul-tuyul itu. Nah, di situ Doni berpikir, tadi malam aku lihat, sepanjang sumur itu bagian dalam itu penuh tuyulnya. Wah, ini ratusan lebih dari 100-an tuyul-tuyul sini ini. Kalau 100 kali 100.000, wah udah sekian duitnya. Si Doni udah berpikir, wah ini duit instan nih. Ya udah nih, aku sanggup. Sekarang ya nih, nanti malam. Bukan sekarang. Ya udahlah. Jadi si Doni ini pamit dia sama si Nini, dia mau keluar dulu, mau nyari angin. Nah, di perjalanan si Doni ini nyari angin, dia itu nggak mikir apa-apa, sahabat-sahabat. Nggak berpikir macam-macam. Palingan nih, yang ada di benaknya si Doni, itu palingan sesajenan, kembang-kembangan, apalah yang ku makan. Nah, beres lah, dia bilang aman. Senang lah di hari itu. Sempat pula dia ngabarin istrinya, kalau beberapa hari lagi dia bakal melunasi utang-utang pinjolnya. Nah, singkat cerita, sahabat-sahabat. Sampailah waktu di malam hari sesuai dengan yang diberikan si Nini, jadwal untuk ngasih makan si tuyul tadi. Doni sudah sampai di sana dari sore dia. Jadi udah siap-siap, dipanggil lah si Doni ini ke arah sumur. Jadi sebelum Doni dipanggil, ya Doni melihat si Nini itu sudah melakukan ritual segala macam lah. Jadi di depan sumur itu sudah ada nampan besar, lengkap di situ bunga rampe, kemenyan, dupa dibakar dan entah apalah yang ditabur-tabur Nini ke dalam sumur kayak gini. Sembari entah apa dia komat kamit, baca jampe-jampe. Nah, rantang spesial untuk makanan si tuyul itu sudah ada di samping sini nih. Dipanggil lah si Doni. Sini, masuk ke sini. Dah, duduklah si Nini tadi di samping si Doni. Nini bilang, ketika nanti kamu memakan makanan ini, itu berarti kamu sudah siap ya untuk menghabisinya semua. Karena kalau kamu makan sedikit, tiba-tiba kamu nyerah gitu, tiba-tiba kamu tidak mau makan lagi, ya bisa-bisa semua yang ada di dalam sumur ini keluar, nanti bakal membahayakan kamu. Jadi kesiapan kamu harus yakin kayak gitu. Dan ketika kamu sudah memakan ini, ya berarti kamu sama saja kayak aku. Kamu akan dapat melihat tuyul-tuyul itu, kamu dapat berinteraksi, tapi kamu tidak dapat memerintahkan tuyul itu untuk mencuri. Karena kamu bukan bapaknya, karena kamu bukan istilah tidak mengadopsi tuyul, cuman mengurus tuyul-tuyul itu untuk memberinya makan. Dan apa yang kamu makan, itu kamu makan seperti kamu memakan makanan biasa, tapi intisari dari makanan itu akan diserap. Ya, tuyul itu akan mendapatkan energinya dari apa yang kamu makan. Nah, Doni bertanya, apa saja nih yang harus aku makan? Itu ada 4 rantang, sini nih bilang. Dari rantang pertama, kedua, ketiga, keempat, itu harus kamu habiskan. Siap nggak kamu? Ya saya siap, tapi saya mau tahu dulu apa yang saya makan. Sini nih ngangkat rantang itu, blek di depan si Doni. Rantang pertama dibuka, tahu nggak sahabat-sahabat, itu isinya apa? Kapas, tapi sudah berdarah semua. Jadi darahnya udah ngegumpal. Di kapas itu darahnya sudah ngegumpal, udah dibikin bulat-bulat sama si Nini. Itu tinggal kamu telan. Nggak tahu itu darah apa. Nah, rantang kedua dibuka, itu kayak agar-agar,
tapi berwarna merah pekat, baunya na'udzubillah, habisnya. Ternyata itu adalah darah orang melahirkan. Jadi udah kayak agar-agar ngental kayak itu, sahabat-sahabat. Itu Doni udah mulai merinding tuh, dia tuh udah mulai menahan muntah. Yang ketiga dibuka sama si Nini. Tahu ndak isinya apa? Ari-ari bayi. Ari-ari yang masih berlumuran darah itu di rantang nomor 3. Diangkat lagi sama si Nini, ngebuka rantang nomor 4, itu ada janin. Kecil, masih sahabat-sahabat, masih segini nih. Dipastikan itu adalah janin hasil aborsi. Dan Nini mengatakan, inilah yang harus kau makan. Melihat itu, sahabat-sahabat, Doni telah muntah. Wah, aku nggak sanggup nih. Ampun, aku nggak sanggup. Ampun, aku nggak sanggup. Dia mengaku, oh aku nggak sanggup. Walaupun si Nini itu sudah memberikan bayangan upah yang besar gitu ya, itu sudah dibayangin lah sama si Nini. Tapi dia mengaku, aku nggak sanggup nih. Nini itu marah. Kau bilang mau melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Makan ini saja nggak sanggup, gimana bisa dapat uang? Si Nini itu ya ngambil ari-ari yang masih berlumuran darah, diambil sama si Nini itu, dimakan di depan si Doni. Doni teriak, dia berdiri, menahan muntah, dia keluar dan meninggalkan rumah si Nini itu. Sumpah Bang Rio, dia bilang, depan mataku ari-ari bayi itu dimakan sama si Nini itu. Jadi di perjalanan di motor ngebut itu sambil sambil muntah deh sahabat-sahabat, dan nggak kebayang kalau itu yang dimakan sama si Doni. Nah, jadi merasa cukup tenang, cukup jauh dari tempat si Nini tadi, baru dia berhenti. Dia ngucap astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Robi, lebih baik aku ngadapin debt collector itu ya, di penjara lah aku gara-gara hutang ya, kesalahanku ya, daripada aku makan-makan kayak gitu. Kayak apa ya, ngebayangin aja nggak ketelan sama si Doni. Nah, jadi dia udah waras lagi nih pikirannya ya, dia nggak kepikiran lagi untuk nyari duit secara instan kayak gitu. Dan ya, istrinya si Doni ini kembali menghubungi si Doni. Katanya kan 2 hari lagi dia mau datang untuk bayar hutang. Ya, mau jemput anak istri karena hutang pinjolnya udah lunas. Ya, diangkat sama si Doni. Doni bilang, belum. Aku gagal dapat duit kemarin. Tapi nantilah aku cari jalan lain, Doni bilang sama istrinya. Ya, kalau kamu mau sabar, percaya sama aku, insya Allah aku akan selesaikan masalah ini. Tapi ya, kalau kamu memang benci sama aku gara-gara ini, sudah. Kalau kamu mau istilahnya mau pisah sama aku pun siap, asalkan jangan menghalangi aku nanti untuk ketemu sama anakku. Dan Doni pun mulai istilahnya yang menjalankan tarekat, dia mengikhlaskan apa yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada hamba yang lemah ketika Allah telah menentukan memilih ia untuk menghadapi cobaan tersebut. Setiap cobaan yang kita hadapi, setiap beban yang kita pikul, Allah sudah tahu kalau hambanya itu hamba yang kuat dan bisa menghadapi cobaan tersebut. Tinggal menunggu waktu saja. Doni yakin dia balik menjalankan ibadahnya. Ya, dia kembali mengkaji dirinya dan memasrahkan diri kepada Allah, bahwa tidak ada yang dapat membantu masalahnya ini selain keajaiban yang Allah berikan. Itulah yang diyakini Doni. Percaya tidak percaya sahabat-sahabat, dalam ketaatannya, dalam keyakinannya, dalam istiqomah dalam Doni ini beribadah. Sekian banyak, tidak hitung Doni bilang, aplikasi pinjol yang digunakan si Doni. Ini percaya tidak percaya? Semuanya itu aplikasi pinjol ilegal. Dan beberapa, tidak semua ya, beberapa itu sudah dihapuskan atau sudah ditutup oleh pemerintah. Dan bahkan kemarin ada yang viral tuh, ya, penggerbekan pinjol ilegal. Nah, itulah salah satu aplikasi pinjol yang sering meneror si Doni. Kuasa Allah tiada tara.
jalannya ada aja. Memang Doni nggak melunasi utang-utang pinjol itu, nggak sama sekali. Tapi itulah sahabat-sahabat, satu persatu aplikasi pinjol itu dimusnahkan oleh pemerintah. Dan yang di luar nalarnya, Doni bilang, sekian banyak aplikasi pinjol yang dipegang atau yang digunakan si Doni, ternyata tidak ada satupun itu yang berlisensi, ya, seperti Akulaku, Shopee. Padahal dia tahu aplikasi pinjol ada di Shopee dengan Akulaku dan Kredipo dan lain sebagainya. Tapi ya memang dia tidak menggunakan itu. Dia menggunakan aplikasi-aplikasi pinjol yang ilegal ternyata. Nah, itu sampai sekarang, walaupun masih ada 1-2 yang meneror si Doni, ya, tapi alhamdulillah itu yang berat-beratnya itu sudah pada ngilang, sahabat-sahabat. Tapi Doni sampai hari ini masih belum bisa sama-sama sama istrinya, karena ya sudah beda pendapat lah sama bapak mertuanya tadi. Tapi secara tidak langsung backstreet lah istilahnya, ya, Doni masih sering ketemu dengan istrinya, masih sering bertemu dengan anaknya, tapi tanpa sepengetahuan mertua si Doni. Nah, jadi gagallah si Doni ini menjalankan ritual pesugihan ngangon tuyul karena dia tidak sanggup ritual seperti itu dilakukannya. Tidak lah, dia bilang. Nah, apa yang terjadi di kehidupan Doni jangan sampai terjadi di kehidupan sahabat-sahabat semua. Jadi ya, apapun masalahnya, tempat mengadu itu hanya kepada yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk sahabat semua, saya doakan agar sahabat-sahabat semua terlepas dari segala masalah di tahun 2025 ini, kita bisa survive. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ingat, yang mau pesan hoodie, nah, yang mau pesan hoodie nih, yuk digaskan. Jadi saya limited edition, dan nanti tentunya ketika penjualan hoodie ini melebihi target saya, keuntungan dari sisanya itu akan saya sedekahkan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Semoga targetnya tercapai dalam 30 hari. Open PO-nya melebihi dari 100 piece. Jadi lebih dari 100 piece, nanti semua untungnya saya kasihkan untuk sahabat-sahabat kita yang kurang mampu. Oke, demikian sebuah kisah misteri kali ini. Jika ada sahabat punya cerita, boleh tuliskan cerita, kirim ke email atau WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini, mohon dimaafkan. Saya Riwijaya, sampai ketemu di segmen sebuah kisah misteri selanjutnya. Salam sahabat misteri.